Jarang orang masuk Islam itu karena keyakinan. Jarang ya. Ada mungkin seorang pastor, pendeta yang memang pelajari betul-betul Al-Quran, kemudian dia masuk Islam karena ilmunya itu mungkin. Tapi kebanyakan orang umumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada sejarah yang ada yang masuk Islam karena ekonomi, karena bisa nerima zakat. Jadi emang boleh Ustadz kayak misalnya, kamu pinjam duit tapi masuk Islam gitu, boleh nggak sih Ustadz? Kalau kayak gitu boleh nggak sih Ustadz? boleh aja kan kita menawarkan. Oh, menawarkan. Jadi misalnya kalau kamu masuk Islam dapat jam Rolex gitu, itu boleh Ustadz? Boleh. Asal jangan kita mengatakan kalau kau tidak masuk Islam saya tidak pinjamin uang loh, itu kan ngancam. Oh, itu kan. Tapi kalau kita tawarin, mau nggak nanti saya pinjamin duit atau saya kasih jam, tapi kamu masuk Islam, itu nggak ada masalah. Oh gitu boleh Ustadz? Ya, sebelum pernah terjadi di perang Hunain itu, Nabi Muhammad SAW itu peperangan dua peperangan terakhir sebelum beliau meninggal Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Hunain itu waktu terjadi di lembah Hunain, perang dengan suku Hawazim namanya, penduduk kota Mekah, kota Jeddah, kota Taif, penduduk kota Taif. Dan pada saat menang itu banyak sekali harta rampasan perang. Ada satu orang belum masuk Islam. Dia non Muslim, dia datang lalu dia mengatakan, "Hai Muhammad, saya mendengar engkau membagi-bagikan harta. Maka aku butuh 1 ekor domba saja." Waktu itu Nabi SAW punya banyak sekali domba harta rampasan perang. Beliau menunjuk, "Apa kamu lihat lembah itu?" Dia bilang, "Iya." Kata Nabi SAW, "Ambil semuanya." Orang ini non Muslim, Dikasih ya, semua. ambil semuanya, bukan cuma 1 ekor. Orang itu nggak percaya. Dia bilang, "Jangan kau olok-olok saya." Kata Nabi SAW, "Tidak, ambil." Dan orang ini dalam buku-buku sejarah Sirah Nabawi disebutkan, dia jalan sambil ragu, benar nggak sih? Dia khawatir ini pasukan Muslim dengan pedangnya baru menang perang kan gitu. Tapi ternyata betul tidak ada yang menghalangi dia. Sampai dia bawa semuanya. Setelah dia bawa, dia pulang ke kaumnya, dia mengatakan, "Wahai kaumku, masuk Islamlah karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan." Masya Allah. Kan berarti Nabi SAW membeli tanda kutip sini dengan apa kebutuhannya, silakan. Islam memang akan membantu. Jadi di awal nggak ada masalah. Gitu. Ya. Walaupun niatnya lain gitu ya Ustadz. Umumnya orang itu jarang orang masuk Islam itu karena keyakinan. Jarang ya. Ada mungkin seorang pastor, pendeta yang memang pelajari betul-betul Al-Quran, kemudian dia masuk Islam karena ilmunya itu mungkin. Tapi kebanyakan orang umumnya, ada banyak orang yang masuk Islam di tangan kami. Saya bicara lingkup di situ saja. Ada yang masuk Islam hanya karena dengar azan merinding. Ada yang hanya karena melihat busana muslimah. Ada yang karena kebetulan pernah dibantu oleh satu keluarga muslim. Jadi gitu-gitu masuk Islamnya. Apakah kita tolak? Enggak, kita masuk Islam kan. Silakan. Nanti setelah itu baru kita pandu dia kepada Islam yang benar. Istilahnya nggak harus pinter dulu baru masuk Islam. Sama-sama belajar gitu ya Ustadz ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam jangan dihujat dulu gitu ya Ustadz ya. Betul. Tapi Jangan kan orang sudah masuk Islam, orang muslim saja tapi masih jauh dari agama, tidak ada hujatan. Harusnya memang kita tetap ajak mereka, rangkul mereka, tunjukkan kepada mereka ajaran yang benar. Di masa Nabi Muhammad SAW pernah ada satu Arab Badui, karena kebiasaannya dia di padang pasir ini, mungkin dianggap itu bukan pelanggaran. Dia masuk ke masjid, dan dia kebelet mau kencing, dia langsung kencing aja di masjid. Jadi bisa dibayangkan orang habis sholat, lagi pada duduk zikir, tiba-tiba orang ini buka celana kencing di masjid. Di masjid. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Soal sahabat ada yang sempat ngemarah gitu kan, waktu marah orang ini jadi panik, karena bagi dia itu mungkin bukan pelanggaran. Maka Nabi SAW kasih isyarat para sahabat untuk tenang. Kemudian beliau mengatakan, biarkan dia. Orang itu terus karena tidak pahamnya, dia lanjutin kencingnya. Lanjutin. Jadi dia kencing dulu orang itu. Setelah kencing, Nabi SAW datang, suruh sahabat bawa 1 bejana air. Kemudian beliau menyiramnya, suruh sahabat menyiram, lalu mengatakan, tempat ini tidak layak untuk perbuatan seperti yang kamu lakukan. Karena orangnya tidak paham. Jadi kan walaupun dia seorang muslim, jadi tidak semua sikap perbuatan salah seseorang itu langsung divonis dan diserang. Tapi bagaimana justru kita coba menanyakan, coba memandu. Dari situlah dakwah yang sebenarnya. Kalau ada seorang dai justru tergesa-gesa dalam setiap kali ada satu hal yang negatif langsung diserang, itu mungkin akan salah pemahamannya. Tapi bagaimana kita berikan penjelasan 1, 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang kita ini tersentuh mendengarkan hadis setelah 10 kali kita dengar. Mungkin misalnya Mas Hatta dengarnya tentang sholat duha, mungkin belum diamalkan. Setelah 10 kali kita mendengar atau 20 kali baru tersentuh, kan bisa saja begitu. Iya. Jadi masuknya itu sesuai yang kata Nabi ya Ustadz ya, harus pelan-pelan gitu ya, enggak bukan tidak tergesa-gesa, dirangkul, bukan dipukul lah istilahnya ya. Wah, ini luar biasa hari ini.